Orang yang menyangka jalannya lurus menuju kepada maut, percayalah bahwa mereka sedang hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam topeng. Termasuk juga penyembahan yang palsu. Banyak hal yang palsu. Saya berdoa, saudara, ini pergumulan kita, ini menjadi kerinduan kita sebenarnya. Ini menjadi pencarian terbesar kita. Bagaimana supaya kita lepas dari semua yang bernama kepalsuan. Sehingga kita hidup tanpa topeng. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Yohanes pasal pertama. Ayatnya yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, Ya. lalu berkata tentang dia. Ya, Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa katanya saudara? Ya. "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Ya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Orang percaya sejati adalah orang-orang yang hidup tanpa kepalsuan. Saudara, yang diberkati oleh Tuhan, apa yang membuat kita akhirnya hidup dalam kepalsuan? Dan sekali lagi ada banyak orang yang tidak menyadari kalau kepalsuan itu sudah mewarnai hidupnya. Kebenaran juga ada yang mirip sekali. Nah ini kalau nggak saudara benar-benar kenali kebenaran yang hakiki, maka kebenaran palsu pasti menyusup. Dan yang bahaya kalau yang palsu ini kita anggap ini adalah original. Wah. Nah ujungnya nanti cara mendeteksinya, cara mengetahuinya kalau kita sudah kejebak dengan kepalsuan, perhatikanlah keadaanmu. Kita harus lihat keadaan kita. Karena itu kata Tuhan dalam kitab Hagai. Perhatikan keadaanmu, perhatikan keadaanmu. Bagaimana keadaan kita? Baik di rohani maupun di jasmani. Itu tidak bisa lepas. Dan Tuhan berkata begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada promosi palsu dan ada promosi yang benar. Kalau sampai kita ingin promosi dengan susah payah, dipastikan itu kepalsuan. Karena promosi dari Tuhan itu nggak pakai ribet. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan mulai belajar. Apa sih yang membuat kita menjadi tidak sejati? Apa sih yang membuat kita akhirnya hidup dengan kepalsuan? Apa-apa saja kepalsuan itu. Masih di Yohanes pasal pertama ayat 45. Ya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, Ya. "Kami telah menemukan dia Ya. yang disebut oleh Musa dalam Ya. kitab Taurat Terus? dan oleh para nabi, Ya. yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Dan orang-orang yang hidup tanpa kepalsuan akan sangat mudah diyakinkan dengan semua yang berasal dari surga. Jadi kita lihat bahwa orang yang hidup tanpa kepalsuan itu mudah sekali menangkap apa yang berasal dari Tuhan. Saudara, kalau jadi anak Tuhan yang sejati, hidup tanpa kepalsuan, saya yakin hal-hal yang besar dari Tuhan kita akan lihat. Pasti next level. Pasti kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Aksesmu ke surga jelas. Kau sungguh jadi jemaat yang berdiri atas batu karang. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dan di tanganmu ada kunci kerajaan surga. Makanya kau bisa buka. Bayangkan kalau kunci surga ada di tangan kita. Ayo kejar kesejatian itu. Lepaskan semua kepalsuan. Buka topeng kita semua. Dan memang ketika kepalsuan kita ditelanjangi, dibuka. Gila. Seperti kelihatan ketelanjangan kita yang memalukan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita siap bagaikan ditelanjangi dan dipermalukan, maka saat itu Tuhan akan kenakan pakaian jubah kekudusan itu pada kita. Karena sebelum kita tanggalkan jubah kepalsuan itu, kita nggak mungkin
kenakan pakaian kekudusan itu. Makanya ingat, iman yang sehat itu kalau sudah makan vitamin, teguran yang tegas. Supaya kita jangan mengacau. Supaya jangan disesatkan pikiran kita. Dan supaya jangan akhirnya kita cari untung dan segala macam lagi yang buruk yang kita lakukan. Tapi supaya kita dijauhkan dari segala kepalsuan. Dan kita dinyatakan sebagai anak Tuhan sejati. Yang akan melihat langit terbuka. Sekarang kita mulai bedah. Apa-apa saja kepalsuan yang kita harus buang. Buka topeng kita semua. Katakan amin. Yang pertama adalah kuasa yang palsu. Kisah Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon Ya. telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Ya. Dan mentakjubkan rakyat Samaria. Mentakjubkan. Sudah tahu nggak? Definisi sihir. Sihir itu mempengaruhi orang. Untuk melakukan kehendak dari penyihir. Jadi sihir itu adalah sebuah pengaruh untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang kita kehendaki dan mau. Itu sihir. Karena apa? Tentu kita bisa paksakan kehendak kita pada orang lain karena kita punya otoritas. Ingat loh, Tuhan tidak pernah paksa kehendaknya pada kita. Tuhan selalu bilang apa? Jika kamu mau percaya, ikutlah aku. Dia nggak pernah paksa. Waspada pengaruh yang ada padamu, yang kau pergunakan memaksakan kehendakmu pada orang lain. Itu adalah kepalsuan. Jadi jangan pergunakan otoritasmu untuk memaksakan kehendakmu dilakukan orang lain. Itu sihir, itu definisi sihir. Yang kedua, topeng kebenaran palsu. Roma 10, 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah Ya. supaya mereka diselamatkan. Aha. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Aha. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Terus? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini dia, jadi miskin dengan pengertian akan firman. Terus ayat 3. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, terus? Dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Iya. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berarti kebenaran mereka sendiri itu adalah kebenaran yang palsu. Nah kalau orang udah hidup dengan kebenaran palsu, maka imannya juga iman yang palsu. Mulailah perhatikan keadaan. Kembali, keadaan akan membuat saya dan saudara bisa cepat sadar. Makanya jangan terus merasa benar padahal sudah keluar dari kebenaran. Dan sudah tidak ada lagi buah-buah kebenaran. Sudahlah, mendingan kita duduk dulu di kaki Tuhan lagi. Evaluasi diri. Menanti-nanti Tuhan. Karena orang yang menanti-nanti Tuhan akan selalu mendapat kekuatan baru. Tuhan tidak pernah ciptakan hidup yang sulit bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau engkau untuk cari nafkah, untuk cari rezeki, harus susah payah. Itu sudah harus jadi indikasi. Itu sudah harus jadi petunjuk. Berarti mungkin ada banyak topeng yang masih kita gunakan dalam hidup ini. Oke kalau kita nggak sadari itu, tapi minimal lewat keadaan kita bisa bercermin gitu loh. Kan Tuhan selalu bilang perhatikan keadaanmu. Kalau manusia batiniahnya nggak dibangun, rohaninya nggak terbangun, mau di puncak kayak apapun, kekayaan kayak apapun, tetap hidup itu hampa. Topeng-topeng yang harus kita buka ini, sekarang kita lihat saudaraku kebaikan yang palsu. Emang bisa Pak, ada orang buat baik, tapi ternyata kebaikannya palsu. Banyak. Amsal 26 ayat 24-26. Ya. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Nah, ini topeng kan? Sebenarnya orangnya adalah pembenci. Terus? Tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Nah, lihat saya. Sebenarnya hatinya penuh kebencian. Tapi bibirnya
ngomongnya baik. Kalau ia ramah, Wih, ternyata ramah si pembenci itu loh. Ternyata si pembenci bisa berperilaku ramah. Berarti orang yang ramah tidak boleh langsung kita bilang memang ramah kok dia, belum tentu. Jangan-jangan ada kekejian di dalam hatinya. Yaitu apa? Kebencian. Jadi kebencian itu kekejian loh. Please, berhenti membenci. Kebencian itu apa? Kekejian. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Kalau ia ramah jangan percaya. Karena ada apa? karena 7 kekejian ada dalam hatinya. 7 kekejian. 7 itu angka sempurna. Jadi kalau orang punya kebencian, sempurnalah kekejian yang ada di dalam hatimu. Ngeri ya? Loh, bukan saya ngomong loh, ini Alkitab loh. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Tapi di hatinya dikandung apa? Tipu daya. Dan tipu daya itu apa? Ternyata kekejian. Makanya harus mudah mengampuni semuanya. Segera move on dari semua sakit hati. Katakan amin. Kita semua pasti pernah disakiti. Jangan lupa kau juga pernah menyakiti. Bukan cuma kau disakiti, kau juga pernah menyakiti loh. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan saudara mau berputar-putar dalam kepahitan. Jadi ingat loh, kebencian itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan pernah toleransi kebencian itu. Firman Tuhan berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Dan orang cinta damai, kata Mazmur, ada masa depan. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Makanya saudara, daripada nanti kepergok, kebongkar, kedok dan topeng kita, mendingan kita sendiri yang buka. Amin. Kalau kita yang buka, orang justru kagum loh. Tapi kalau orang yang sampai akhirnya memergoki kita pakai topeng, dan kita juga nggak siap dibuka, dan topengnya udah jelas-jelas topeng busuk, malunya itulah terkatakan juga. Oleh sebab itu, jadilah anak Tuhan yang sejati. Hindari kepura-puraan, biar kita apa adanya. Katakan haleluya. Jujurlah terhadap diri kita, berdamailah terhadap diri kita, dan berdamailah